Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Manfaat UGD yang diamputasi. Pasien tewas di pimpong antar layanan kesehatan, pasien tewas di UGD merupakan akibat langsung dari disunatnya manfaat layanan emergency. Cara memotong dan mengamputasi manfaat ini bagaimana? Dengan melahirkan kriteria gawat darurat. Jadi manfaat UGD itu bukan cuma mencegah kematian pasien. UGD punya dua manfaat lain, setidak-tidaknya dua, mungkin lebih. Kalau UGD-nya lebih bagus, manfaatnya lebih banyak. Tapi dua manfaat yang sengaja dihilangkan akibat kata kriteria emergency adalah mencegah gawat darurat dan mencegah kerusakan organ. Kriteria emergency yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang mengatakan kepada masyarakat bahwa kalau tidak memenuhi kriteria ini tidak bisa ditolong di UGD, itu memunculkan pandangan yang fatal dan berbahaya di masyarakat bahwa UGD itu hanya untuk pasien sekarat. Jadi kalau nyawamu terancam dalam hitungan menit dan jam, baru kamu boleh berobat ke UGD. Ujung-ujungnya banyak kasus yang terlambat kalau kita tunggu seperti ini. Kalau kita edukasi masyarakat seperti ini, belum dekat kematian, gak perlu dibawa ke UGD. Padahal salah satu tujuan UGD adalah mencegah gawat darurat. Dan tujuan lain adalah mencegah kerusakan organ. Keduanya ini nggak selalu mematikan. Tapi apa kamu mau tunggu besok supaya organmu rusak di poliklinik? Atau tunggu besok baru ke UGD sudah nyawa terancam? Nah, ini dua fungsi yang tidak diakomodasi dan mungkin sengaja tidak diakomodasi di kriteria kegawat daruratan. Benar, memang bukan gawat darurat, tapi dibenarkan untuk tidak menolong manusia-manusia yang punya kondisi ini di UGD. Padahal ini adalah salah satu atau salah dua tujuan UGD. Katakan Anda seseorang berusia 60 tahun, datang masuk UGD dengan nyeri dada kiri. Di EKG normal. Anda pulang, ternyata Anda mati karena serangan jantung. Tahukah Anda ini kasus sebenarnya malpraktik medis hitam dan putih, itu salah rumah sakit dan dokternya tidak melakukan HSCTN kuantitatif sebelum memulangkan Anda. Bukti legal seseorang tidak mengalami serangan jantung itu ada dua. Pemeriksaan HSCTN, kalau standarnya bagus 2 kali, kuantitatif, bukan semi kuantitatif, kuantitatif, bukan strip, dan EKG. Jadi kalau cuma salah satu ya salah. Jadi kasus 60 tahun yang baru saya ceritakan itu malpraktik medis yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena pemeriksaan HSCTN 800.000 dan kemungkinan nggak dibayar kalau hasilnya normal. Pulangkan pasien mati di rumah. Inilah masalahnya. Ini masalah besar pelayanan emergensi di Indonesia. Kita tidak ada tujuan mencegah kerusakan organ, tidak ada tujuan mencegah emergensi. Jadi kalau sudah emergensi terjadi baru kita tolong. Tapi kalau belum emergensi, kita bahkan nggak ada usaha sama sekali mencegah emergensi. Nanti kalau mati ya kita bisa bilang kami sudah bekerja sesuai dengan protap, meskipun protapnya salah, tidak ilmiah, menyesuaikan pembiayaan yang nggak ada uang. Tapi ya, kita udah bekerja sesuai protap. Kami telah memberikan pertolongan yang menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit kami. Kami telah memberikan pelayanan dengan segala keterbatasan yang ada. Semua jawaban ini, itu udah textbook. Tanpa empati. Kita dari awal itu sudah tahu kita nggak bisa tolong, kita paksa nolong, dan kita tidak mencegah organ tercacat, kita tidak mencegah gawat darurat. Begitu gawat darurat datang dan pasien mati, ya kita sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Ya gini-gini aja. Dan nggak akan ada perbaikan. Lebih tragisnya lagi, kamu yang viral, yang mayatmu dan cerita medismu terpampang di media sosial, X, YouTube, TikTok, Instagram, penyebab kematianmu nggak pernah dibahas. Tes apa yang kamu perlukan yang diabaikan oleh rumah sakit nggak pernah dibahas. Kenapa nggak pernah dibahas? Alasannya sederhana, kamu bukan satu-satunya korban, kamu satu-satunya korban yang viral. Tapi yang kayak kamu sebenarnya banyak. Karena pemeriksaannya itu terlalu mahal untuk nyawa rakyat Indonesia.
Nyawa masyarakat satu individu nggak semahal itu. Jadi, kamu hanya anomali yang tidak perlu diperbaiki. Kembali ke kriteria emergensi. Cerita yang saya sampaikan tentang seseorang yang berusia 60 tahun, itu tidak masuk ke kriteria emergensi. Serangan jantung loh, nggak masuk. Tapi itu kan memerlukan tindakan segera, Dok. Kok tahu dia memerlukan tindakan segera? Kita kan tahu dia membutuhkan tindakan segera setelah pemeriksaan HSCTN kuantitatif. Kalau rumah sakit dan dokter tidak dibayar bila pemeriksaan tersebut normal atau negatif, maka ngapain kita mempertaruhkan gaji untuk keselamatan pasien? Harusnya kan pemeriksaan itu dibayar tanpa melihat hasilnya untuk keselamatan pasien. Tapi karena fenomenanya tes tersebut tidak dibayar, maka kita mending nunggu pasien sekarat. Meskipun emergensi, jangan hilang akal sehat dan kewarasan hanya karena kasus viral. Sistem pembayaran yang saat ini berjalan untuk pasien miskin, itu kadang nggak bayar kalau hasilnya normal, hasil pemeriksaan normal. Dan kondisi emergensi hanya ditanggung kalau benar sekarat. Jadi meme yang beredar di masyarakat bahwa kalau nggak sekarat gak ditolong itu nyatanya benar. Kalau nggak sekarat kita infus oksigen tunggu mati atau tunggu sekarat. Karena pembayarannya mulai jalan ketika ada tanda sekarat. Dan untuk beberapa kasus bahkan harus ada tanda cacat. Kita nggak perlu mencegah cacat kalau kayak gitu kan. Kita dibayar untuk membuktikan cacat. Job desk dokter dan tenaga kesehatan di UGD adalah nunggu cacat dan nunggu organ rusak supaya bisa dibuktikan. Salah mereka? Bukan. Sistemnya memang seperti itu pembayarannya. Kamu mau taruh 1.000 penerima Nobel Kesehatan, mau taruh fasilitas rumah sakit 10 kali lebih canggih dari Mayo Clinic Washington. Kalau kemampuan bayar jaminan kesehatan untuk pasien miskin adalah saya hanya mampu bayar kalau emergency, saya hanya mampu bayar kalau dia sekarat, saya hanya mampu bayar kalau kamu bisa buktikan cacat, maka pasien pasti mati. Pasien pasti mati di rumah malah. Untuk beberapa kasus. Lagi ya, tujuan ke emergency itu mencegah emergency. Bukan cuma menangani emergency. Jadi kalau emergency sudah terjadi, ya kita harus tangani. Tapi kalau emergency belum terjadi, apa yang kita lakukan? Kalau sistem pembayaran yang sekarang, jawabannya adalah kita tunggu emergency terjadi baru kita tolong. Padahal kalau mau pasien selamat, kita mencegah emergency itu terjadi. Jangan sampai pasien itu masuk ke emergency. Tapi kita nggak dibayar kalau kayak gitu. Ya nunggu aja pasien masuk ke emergency baru kita kerjakan. Manfaat emergency lain yang disunat adalah kerusakan organ. Pasien ke emergency tidak berarti bahwa nyawanya terancam. Pasien ke emergency bisa jadi karena organ tubuhnya terancam. Pasien datang dengan diabetes ke UGD, kaki membiru, bengkak dengan luka lama. Kemungkinannya kan sumbatan pembuluh darah tungkai bawah, PAD kita kenalnya juga, atau ischemic limb. Sekarang kita mau tahu ini harus memerlukan tindakan segera apa enggak. Itu kan sebenarnya syarat terakhir ini dijadikan legal backup sama jaminan kesehatan. Bahwa enggak kok, kita nggak bilang kalau kasus-kasus kayak gini itu nggak perlu ditolong. Realitanya, dedimer dan angiografi nggak akan pernah dibayar kalau hasilnya normal. Dikatakan bahwa kondisinya tidak masuk kondisi gawat. Tapi lagi logikanya terbalik. Kita nggak akan pernah tahu kondisi itu gawat atau tidak sebelum kita lakukan tes. Jadi kalau jaminan kesehatan tidak membayar tes ketika hasil normal, maka lagi logikanya kita akan nunggu organ itu hilang. Kita akan nunggu kaki itu benar-benar habis dan teramputasi baru kita lakukan pemeriksaan. Karena lagi tidak masuk akal dan tidak profesional seorang dokter mempertaruhkan pendapatannya dia untuk keselamatan pasien. Pada kasus diabetes dengan luka lama ini, kalau pulang kemudian 3-4 hari kemudian muncul indikasi amputasi, malpraktek bukan? Waktu dia ke UGD kenapa ditolak? Benar sih, tidak mengancam nyawa. Tapi kan organnya terancam waktu dia ke UGD. Tahu dari mana? Ya sekarang organnya udah diamputasi. Bayangkan waktu dia datang di UGD dikerjakan dedimer dan angiografi, diketahui bahwa ada sumbatan dan kita atasi. Ada kemungkinan amputasinya bisa ditunda.
Emergency nggak di mata pasien ketika dia datang dalam kondisi organ terancam? Emergency. Tapi pasien miskin di Indonesia ya organnya nggak ada harganya lah. Disuruh pulang aja. Tunggu nyawa terancam baru ke UGD. Ya, sedikit di luar konteks. Saya mau mengingatkan pentingnya menolak pasien buat teman-teman sejawat dokter. Ya, kasus Dr. Ratna mengingatkan kita bahwa menolak pasien dan menjelaskan keterbatasan fasilitas adalah hal yang penting. Apa yang dilakukan Dr. Ruhwati di Muna itu menyelamatkan karir beliau dan menyelamatkan pasien di masa depan. Celaka itu mulai lahir ketika dokter bersama rumah sakit menyembunyikan keterbatasan fasilitas rumah sakit. Terima aja pasien, yang penting gak viral bahwa menolak pasien. Akhirnya viralnya apa? Dokternya masuk penjara. Jadi respon atas kasus kematian seorang ibu di Papua karena dipimpong 4 rumah sakit, itu bukan pengusutan. Karena kita cukup nanya keluarga apa yang terjadi, apa alasan. Nanya rumah sakit apa alasan. Alasannya sederhana. Ruangannya nggak ada. Dokternya nggak ada. Jadi perlu penambahan anggaran. Perlu perbaikan bangunan. Perlu perbaikan sistem kesehatan di daerah tersebut. 4 rumah sakit itu perlu diberikan lebih. Bukan malah diintimidasi. Kalau 4 rumah sakit yang menolak ibu di Papua ini diintimidasi, akan masuk ke lingkaran setan menerima pasien tanpa menjelaskan keterbatasan rumah sakit. Dokternya masuk pidana ketika pasien tewas. Kolegium nggak ada yang backup karena fatalnya itu fatal gitu loh. Jadi ya inilah balada kerja di daerah miskin dengan pasien miskin. Bener-bener nggak ada pilihan. Dan nggak ada pilihannya ini bukan retorik. Nggak ada pilihannya ini bener-bener nggak ada pilihan. Pasien sekarat datang ke kamu. Pasien organnya terancam datang ke kamu. Pasien yang terancam beresiko jatuh dalam kondisi emergensi datang ke kamu. Itu skakmat. Nggak ada pilihan apa-apa itu. Kalau kamu tolak pasiennya dia, masyarakat bilang kamu jahat menolak pasien. Dan politisi nggak backing kamu sama sekali. Kalau kamu terima pasiennya, dan karena fasilitasmu tidak lengkap, pasiennya tewas, kamu dipidana. Kenapa kamu terima pasien? Tahu kamu nggak bisa nolong. Kalau kamu mengekspos atau menjelaskan ke masyarakat keterbatasan rumah sakitnya kamu diintimidasi sama pemerintah daerahnya. Itu kondisinya skakmat. Kamu dari awal penempatan udah jadi tumbal. Dari awal penempatan itu statusmu dokter berkambing hitam. Dokter kambing hitam. Udah siap lah untuk disalahkan apapun kasusnya. Terima kasih.